hari ini kita berkesempatan untuk mereview mobil ini, Swift GT3. Mohon maaf ya, ini video pertama jadi mungkin agak kikuk. Kita lihat langsung ke dalamnya dulu. Di dalam sini cukup lengkap. Nah, ini dia desain setirnya, dia palang 3 gini. Terus ini speedometernya cukup lengkap, dia belum individual door warning, ini 2012 ya. Terus ini RPM nya. Nah, ini kita sekarang kita nyalakan kondisi pintu terbuka. Dia knalpotnya udah racing ya, jadi kayaknya agak berisik gitu, ntar dimatiin sejenak aja. Nah, ini dia. Ini untuk pengaturan MID nya. Nah, ini ada trip A, trip B, ini ada odo. Nah, terus ini ada di sini bensin. Terus ini suhu ya. Dia AC-nya modelnya begini nih, matiin dulu berisik soalnya mobilnya. AC-nya model begini, model buka tutup. Nah, itu dia. Kuncinya mesti dicabut dulu. Untuk sen, dia di sini ada. Nah, ini ada lampu, tapi belum ada fog lamp. Fog lamp-nya ada di sini. Dia terpisah. Ini sama ownernya tambahan ya. Terus ini ada satu slot dummy tombol. Ini ada Twitternya juga tambahan, sama ownernya ditambahin karena nih baut. Terus di sini ada sun visor dengan kaca. Lumayan, ini atapnya bagus ya. Cuman dia kalau kalian suka ngerokok di dalam mobil nih nggak bagus nih, karena nanti, nah ini kayak gini nih, tuh dia nanti warna. Ini dah nanti kayak gini nih, warna kuning. Ini tengahnya ya. Nah, ini kalau yang biasa, yang GL sama yang GX itu belum double. Yang GT3 ini dia udah monitor, tapi ini udah diganti sama ownernya yang baru. Nah, terus di sini AC-nya, ini CBU, unitnya masih ada heaternya. Ini adalah blowernya, terus ini adalah semburan arah anginnya. Ini ada defogger. Terus di sini ada, nih kalau untuk muter-muter nih, jadi sirkulasi. Nah, ini untuk AC-nya, mau blower AC apa blower biasa. Ini ada tempat, di sini ada konsol, di sini ada 2 buah cup holder, nih ada pemegangnya ya, bagus ya dia. Terus ini udah tambahan dari ownernya. Transmisi manual 5 percepatan. Koplingnya ini enteng ya, enteng banget koplingnya. Tapi yang dulu sebelumnya agak berat. Nah, ini handbrake-nya masih begini, cuman dia agak pendek. Kursinya ini udah di retrim, warnanya pink begini ya. Warna apa ini, pink ini. Nah, ini ada lampu juga di sini. Terus di sini ada spion tengah. Dia day night view ya, ini berfungsi kalau misalnya lagi gelap-gelap, terus habis itu ada lampu di belakang, ada mobil di belakang yang lampunya kurang ajar. Nah, ini ada lagi sun visor dengan kaca. Nah, ini hand gripnya modelnya begini nih. Cuman dia retract-nya nggak kayak Livina ya. Kalau Livina dilepas langsung bek gitu. Nah, ini enggak, dia kayak semacam soft opening. Oke, di sini nggak ada nih. Oh shit, barnya nggak ada di sini. Oke, bagian depan udah selesai. Sekarang kita ke bagian belakang. Oke, teman-teman, ini bagian belakangnya. Kursinya cukup nyaman karena ini mungkin dari triman, tapi ini bukan kulit asli ya. Ini kulit sintetis. Nah, untuk legroom, saya tingginya dia udah tinggi amat, 165, cebol gue. Nah, ini masih ada legroom yang cukup bagus. Pahanya juga tersangga dengan baik tuh, paha gue. Nah, dan ini magicnya, dia ke dalamnya tuh masih lega banget, masih bisa ke dalam banget. Jadi kaki lu bisa lurus. Di sini ada 2 tempat di belakang kursi penumpang depan dan kursi supir. Nah, ini door trimnya dia sederhana, dia cuman ada tempat ini doang. Terus ininya juga sudah elektrik.
bukan yang engkol lagi, karena tahun 2012 masih engkol. Nah, seat barnya begini nih, tuh sama kayak yang di depan, cuman dia lengkap. Di sini juga ada seat bar, kalau yang di depan sini nggak ada. Kayaknya yang di tengah itu aja, nggak ada fitur lain. Ini cuman ada cup holder juga satu doang. Ini sama. Nah, headrestnya bisa dinaikin. Headrestnya bisa dinaikin. Terus ininya juga dilipat sama dia nih. Seat belt belakang. Ketahuan ya nggak pernah pakai seat belt belakang. Ini yang gue suka. Kenapa gue suka? Karena dia tempat naro seat beltnya tuh rapi di belakang di jok sini. Nah, terus dia di sini tempat pengaitnya. Nah, dia rapi banget tuh yang buat yang di tengah tuh, tapi dua sisi doang. Oke, itu yang belakang. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, bagasinya gue juga suka. Kenapa? Karena dia sudah tidak pakai tuas. Dia pakai di sini tombol, jadi pencet gitu. Nah, pencet. Sebenarnya sama aja sih kayak tuas. Bedanya lebih mewah aja, pencet gitu, nggak ditarik lagi kayak tuas. Nah, ini dia bagasi belakangnya. Kita dapat ini ya, separator. Terus ini ada subwoofer ditambahin sama pemiliknya. Maaf ya belum dirapihin nih masih. Ini cukup lumayan loh. 2 atau 1 koper cabin, 1 tas masuk. Kita tutup lagi. Terus knalpotnya udah di custom sama dia. Ini 2 muffler ya. Jadi emang dua-duanya nyala, digabung jadi satu gitu. Tapi dua-duanya nyala, nggak dummy. Ini peleknya ring 16. Ukuran bannya 195 55 R16. Nah, itu dia. Pakai bannya GT Radial Local Pride, mantap. Ini dia desain dari sampingnya. Nah, yang lebih hebat lagi, ini mobil desainnya udah kayak Eropa. Nah, itu dia. Itu di pilar A-nya itu blackout. Di Yaris sama di Jazz nggak ada itu pilar-pilar blackout kayak begitu. Terus modelnya floating roof. Nah, jadi yang lainnya hitam pilar-pilarnya di blackout, tapi atasnya warna body putih. Jadi kesannya kesan floating. Jadi mobil ini bodinya juga ngapsul kayak mobil Eropa. Nah, modelnya itu kayak persis VW Golf yang di situ. Nggak ada kotak-kotak, nggak ada lancip-lancip desainnya. Pokoknya desainnya ngapsul dan lebih aerodinamis kelihatannya. Nah, ini juga unik, antenanya dia di situ di belakang gini, tapi menurut gue masih bagusan pakai shark fin. Nah, model belakangnya juga Eropa banget nih, karena modelnya bulat gitu, nggak kotak-kotak. Terus ada simple ininya nih di belakang, mantep banget deh ini. Ini sebenarnya unpopular opinion sih, karena orang-orang pasti lebih banyak ngambil Jazz, Yaris daripada ini. Ini lagi, ini handle-nya dia modelnya begini, cakep banget, udah nggak congkil begini. Modelnya hand grip begini, bagus juga. Terus suara nutupnya tuh nggak kayak Jepang-Jepang. Terus udah gitu ininya tebel. Nah, nggak terlalu tebel sih, cuman maksudnya tidak seperti mobil Jepang lainnya. Sekarang kita ke sektor mesin. Ini desain depannya tadi udah banyak kita mention. Terus kita sekarang ke mesinnya. Ini bukannya cukup. Kap mesinnya lumayan enteng. Mesinnya dia 5M15A 1500 cc, 100 horsepower. Torsinya gue lupa nanti gue cantumin di bawah torsinya sama ukuran mesinnya. Mesinnya padat nih. Terus di sini kap mesinnya udah ada peredamnya, udah di touch warna body juga warna putih. Cuman yang kayaknya yang ininya udah kotor aja. Udah. Bagaimana kalau kita nyalain sambil nyetir mobil ini? Nah, ini gue juga suka ya. Pertama kita dalamnya itu kalau disetir tuh enak. Terus dia driving positionnya juga pas sama gue. Kebetulan gue 165 cm tingginya, tapi ukuran perutnya juga besar. Jadi untuk kayak nyari driving position yang pas gitu-gitu di mobil-mobil yang kayak biasa konvensional Avanza, mobil-mobil Toyota itu susah karena gue harus nyesuaiin sama depan perutnya ya. Terus udah gitu AC-nya juga lumayan dingin. Dia modelnya soalnya begini. Cuman emang biasalah kalau mobil hatchback itu dia belakangnya emang kurang dingin. Jadi biasanya AC-nya 2 terus
ininya tuh nyembur ke atas. Cuman dari supir dapatnya yang ginian doang. Terus untuk rasa mengemudinya itu lumayan enak. Kalau dibanding sama Jazz sama Yaris, setara lah, maksudnya nggak buruk-buruk amat. Tapi yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini nggak kelihatan murah. Walaupun ini semua di depannya ini plastik-plastik murah semua, plastik-plastik, masih plastik-plastik keras ya, belum ada yang apa interior soft touch ya. Terus kita coba lagi larinya. Wow, tarikannya oke. Tadi gue gaspol gigi 1, dia langsung responsif gitu. Nanti kita akan coba limbung apa enggak. Untuk suspensi ini cukup nyaman, tapi memang yang belakangnya itu kayaknya jaraknya deket ya, jadi gampang banget mentok. Gua nggak tahu deh ini kalau diisi penuh kayak gimana. Nah, kalau yang depan oke, tapi yang belakang kayaknya agak mentok. Terus setirnya itu udah gede, jadi digenggamnya tuh enak. Kalau Honda Jazz, terus kayak mobil gua dulu Livina itu genggaman setirnya tuh kecil, makanya kalau pakai apa namanya sarung setir itu masih enak. Nah ini kalau dipakai sarung setir kayaknya terlalu gede, gue takut gasruk. karena mobilnya menurut gue cukup cepet. Lumayan limbung karena dia suspensinya standar kan ya? Ya. Suspensinya standar dan dia juga belum ada dia apa-apain kaki-kakinya. Jadi memang setirnya direct, tapi nah ada sedikit limbung. Sebentar, kita belok dulu. Boleh nggak di sini? Nah, sekarang kita coba akselerasinya lagi ya, tapi sampai gigi 2 sampai gigi 3. Oke, 1, 2, 3. Wow. Tenaganya luar biasa sih sebenarnya, karena dia 100 HP, bodinya kecil, terus udah gitu bannya juga kecil. Wah, gajul ke dalam. Kalau ini mobil oke. Tadi gue bilang gue buncit, jadi apa posisi mengemudinya agak susah. Iya benar. Ini jarak ke paha. Gue kalau muter setir tuh begini. Nah kan mepet nih sama paha. Udah gitu paha gue juga lumayan tebel kan casingnya. Nah ini juga jarak dari perut ke setir. Ini yang orang-orang nggak banyak review. Orang-orang cuman review jarak legroom, terus apa namanya posisi nyetir, tangan. Yang nggak di review tuh ini posisi perut. Posisi perut ini cukup menentukan menurut gua lu nyaman apa enggak nyetirnya. Karena apa? Karena posisi perut, kalau misalnya tangan lu lagi muter begini, set. Nah, tuh. Ini kan kena nih mengganggu ya. Walaupun ya sebenarnya bisa aja dengan nyetirnya yang begini tuh loh, yang 9/3. Tapi kalau lu nyetirnya mau muter setirnya model yang begini, itu agak susah karena kondisi posisi perutnya sama setirnya terlalu dekat. Terus udah gitu, yang gue suka lagi, ini dia. Ini gear shiftnya padat ya dia nggak ada apa namanya kayak semacam space gitu, terus udah gitu pendek tuh, enak gitu ngopernya, dan koplingnya sangat enteng, sangat enak kalau dikasih turbo karena koplingnya akan jadi berat. Juga spionnya sudah day night view, sangat berguna jika teman Anda duduk di belakang dan ingin melakukan sesuatu bersama pasangannya. Nah, tadi yang belum ini door trim depan ya. Door trim depan ini lumayan, udah otomatis. Nah, tapi gua nggak sukanya dari sini. Auto ya. Tapi begitu naik nggak auto. Kenapa gitu? Kenapa nggak dibikin sekalian otomatis aja ke atas? Karena kan kalau di tol, lu nurunin kan bisa setengah. Tapi kan lu naik, ngoper gigi, ngoper persneleng, terus habis itu naikin ini, tangan naikin kaca, tangan megang setir kan ribet. Kenapa nggak ini dibikin otomatis? Jadi tinggal klop, sudah, tangan kita bisa di sini, bisa ngoper gigi. Ini ada jam digital. Ini jam digital, dan jam digitalnya bener nggak? Jam digitalnya bener nggak nih? Bener, jam digitalnya sesuai. Enggak deng, telat sejam jam digitalnya. Nah ini audionya dia udah ditambahin, udah dia upgrade. Ini tombol di sini ada hazard.
sangat berfungsi dan sangat berguna. Dulu kalau yang dulu zaman dulu di sini, sekarang pindah karena udah modern jadi pindah ke sini. Oke, segitu aja video dari gua kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf nih karena video pertama gua, mungkin nanti ada kritik dan saran bisa ditaruh di kolom komen. Gua nggak akan naruh ini di YouTube dulu, kayaknya gua akan naruh ini di IGTV dulu karena gua kan juga bikin channelnya awalnya dari IGTV. Oke, terima kasih yang udah menonton. Silakan klik like kalau kalian suka, komen kalau ada saran bagusnya gimana, ini bagusnya gimana. Terima kasih teman-teman.